Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dan diprioritaskan dalam hidup kita, karena dengan mendengar firman iman kita timbul dan terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca ayat 25. Firman-Nya berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar, menasihati kita, jangan khawatir akan hidupmu. Seringkali kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita. Seringkali kekhawatiran akan kehidupan kita, kekhawatiran akan masa depan kita, masa tua kita, masa depan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita, seringkali menghantui kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu firman Allah hari ini mengingatkan kita, jangan khawatir akan hidupmu. Hal ini jelas sekali kata Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Yang memberitahu kepada saudara dan saya, yang melarang saudara dan saya untuk tidak khawatir adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita jangan khawatir akan hidup kita, jangan khawatir akan segala hal dalam hidup kita. Karena Tuhan menginginkan kita supaya kita jangan khawatir. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita jangan khawatir, tidak boleh khawatir akan hidup ini. Alasan pertama dalam ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bukankah hidup itu lebih penting? Di sini kita melihat alasan pertama kenapa kita tidak boleh khawatir, karena hidup itu lebih penting dari apa yang kita khawatirkan. Kalau hidup saja, hidup di sini bicara nafas, kalau Tuhan masih berikan, bagaimana yang lain tidak berikan? Sementara hidup itu yang lebih penting. Apapun kekhawatiran kita, kalau hidup itu tidak ada lagi, kalau Tuhan mengangkat hidup kita, atau kita putus nafas hidup ini, maka semuanya itu tidak ada arti lagi. Jadi kalau yang penting saja Tuhan masih berikan, yaitu hidup itu, maka yang lain juga pasti akan diberikan. Ini alasan kenapa kita tidak boleh khawatir, karena hidup itu lebih penting dari apa yang kita khawatirkan. Selagi Tuhan masih beri kita hidup, selagi Tuhan masih beri kita nafas, pasti yang lain juga pasti akan diberikan, karena itu yang penting. Jadi sebagai umat kita sadari, kalau Tuhan masih beri kita nafas hidup, itu lebih penting. Kalau yang penting saja masih Tuhan berikan, apalagi yang tidak penting itu. Jadi itu alasan pertama kenapa kita tidak boleh khawatir. Yang kedua, dalam ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu yang tidak mulia saja toh dipelihara oleh Bapa kita di sorga, apalagi kita yang mulia. Makanya ada pertanyaan di situ, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau burung-burung yang tidak berharga, burung-burung yang tidak penting, yang tidak pernah menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Di sini kita melihat alasan yang kedua kenapa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita, karena kita ciptaan yang mulia. Burung-burung yang tidak mulia saja toh dipelihara oleh Bapa kita di surga. Burung-burung saja yang tidak pernah bekerja dan tidak pernah menabur toh dipelihara oleh Bapa kita di surga. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang lebih mulia dibandingkan burung-burung itu. Yang tidak mulia saja dipelihara, apalagi yang mulia. Jadi inilah alasan yang kedua kenapa kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Karena kita ciptaan yang mulia, yang lebih mulia dari segala ciptaan-ciptaan yang lain. Yang tidak mulia saja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan Tuhan yang mulia. Jadi kita tidak perlu khawatir apapun yang menjadi khawatir kita selama ini. Mari kita buang kekhawatiran itu. Dan kita mulai menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang spesial, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Tidak mungkin dibiarkan, tidak mungkin ditinggalkan, tidak mungkin tidak dipelihara. Pasti kita dipelihara oleh Bapa kita di sorga. Alasan yang ketiga kenapa kita jangan khawatir akan hidup kita, ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya tidak ada. Dengan kata lain, khawatir itu tidak ada gunanya. Inilah alasan yang ketiga kenapa kita tidak perlu khawatir, karena khawatir itu tidak ada gunanya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan khawatir bisa menambahkan umur kita? Apakah dengan kekhawatiran bisa membuat umur kita panjang? Jawabannya tidak. Dengan kata lain, ayat ini mau berkata bahwa tidak ada gunanya, tidak ada artinya bila kita khawatir. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu boni. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Jadi alasan ketiga kenapa kita tidak perlu khawatir, karena khawatir itu tidak ada gunanya. Tidak bisa menambah seumur hidup kita. Jadi lebih baik apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita patut mensyukuri semuanya itu. Dan kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan, kita tetap percaya akan berkat Tuhan yang terus ada dan terus menyertai kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami jangan khawatir akan hidup kami. Karena hidup itu lebih penting dari apa yang kami khawatirkan. Karena kami adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Karena khawatir tidak ada gunanya. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dalam pekerjaan, usaha dan kesibukan masing-masing. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.